bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Saya saat ini bekerja sebagai CEO atau Direktur Utama dari Telkomsel. Pengalaman saya berkuliah di TELU yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung memberikan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal pemecahan masalah. Nah, jadi kepada adik-adik yang akan mendaftar ke TELU, saya rasa kalian akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sama berharganya dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Afriani Kusuma Dewi. Saya merupakan alumni Koop 8 Telkom University. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Telkom. Selain menjadi pengajar, saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah bisnis wedding organizer. Kesan-kesan saya selama kuliah di adalah skill atau kemampuan negosiasi, teknik presentasi, dan public speaking saya sangat terasah. Hal itu semua dapat saya lakukan dan diaplikasikan di beberapa bisnis yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Ahmad Sarjana. Sebagai lulusan dari Bistel Angkatan 1, Telkom atau sekarang adalah Telkom University, sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Betapa bahwa saya yang memang dari dunia bisnis bisa memperoleh suatu pengayaan dengan banyak teori-teori akademis di bidang bisnis telekomunikasi terbaru, karena pengajarnya adalah terdiri dari para akademisi, juga dari praktisi, dan juga bahkan regulator-regulator yang sangat cocok dalam dunia yang sangat bersaing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdi Febrian. Saya adalah alumni dari program Magister Management Telkom University. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan advertising agency terbesar Indonesia, Publicis Group Indonesia. Selain itu juga saya juga membangun satu bisnis kecil bersama keluarga saya, bersama istri saya di bidang kuliner. Dengan ilmu yang saya dapatkan di Telkom University, banyak sekali hal yang membuat saya lebih bisa memaksimalkan dalam menstrukturkan cara berpikir dan menstrategikan satu pola komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan our school of thought kepada audiens, bagaimana kita menstrukturkan cara kita berpikir dan menjual sebuah konsep marketing. Demi terciptanya pemimpin masa depan terbaik, Magister Manajemen Telkom University berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas, menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital, serta bersinergi untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih. Selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya dan Akang Teteh yang hadir di acara Ngopi Online bareng Sebelum itu saya mau melihat semangat dulu dari Bapak Ibu semuanya. Jika saya menyebutkan semangat pagi, tolong dijawab pagi, pagi, pagi ya Bapak Ibu semua sambil mengepalkan tangan. Baik. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Akang Teteh semua. Barusan itu adalah salah satu budaya yang ada di Telkom University ya Bapak Ibu semua. Jadi mau jam berapapun gitu ya, mau dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat seperti semangat di pagi hari. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ardan Gani Assalam. Saya yang akan menjadi moderator pada hari ini. Kebetulan saya sekretaris di Magister Manajemen Telkom University. Baik, sebelum kita mulai tentunya saya ingin sapa-sapa dulu. Di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu dosen dan juga tentunya ada program asisten Magister Manajemen ya. Di sini ada Ibu Siska Novia Ristanti selaku Ketua Prodi S2 Magister Manajemen. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Ardan, selamat sore Bu Ratna, Pak Fredrik. Terima kasih ya udah mau ngopi-ngopi bareng sore ini secara virtual dengan
Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir juga. Lalu di sini juga sudah bergabung dengan kita salah satu dosen MMTLU yaitu Ibu Dr. Ratna L. Nugroho. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Halo Papa Gia, mana Gianya? Kayaknya sedang istirahat Ibu. Lagi bobo siang. Lagi bobo siang, bobo sore Bu. Terima kasih Ibu. Nah kebetulan ini sekarang Ibu Ratna ini adalah narasumber untuk acara ngopi kita kali ini ya, Bapak Ibu semuanya. Lalu narasumber yang kedua itu ada Bapak Frederick. Selamat sore Pak Frederick. Oh ya, selamat sore Pak Ardan. Baik, apa kabar Pak? Baik Pak, seperti Iya. biasa. Selamat Terima sore kasih, Bu Pak. Ratna. Selamat sore Bu Siska, lama nggak berjumpa. Selamat sore Pak Dede, lama juga nggak jumpa. Oke, sudah lama nggak jumpa ya Pak dengan para dosen karena COVID ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan semuanya ya. Amin. Amin. Baik, di sini juga sudah hadir banyak program asisten magister manajemen gitu ya. Ada Bapak Tias, Bapak Dede tadi, Ibu Ana dan Bu Alfi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk agenda ngopi acara kali ini terbagi jadi beberapa sesi Bapak Ibu semuanya. Pertama itu saya ingin menjelaskan dulu apa sih sebenarnya ngopi online bareng MM ini gitu ya, acara apa sih sebenarnya. Lalu yang kedua nanti kita akan mengobrol dengan narasumber kita. Kita akan ngobrol pertama dengan narasumber yang pertama Ibu Ratna, lalu nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang kedua yaitu Pak Frederick selaku dari alumni. Lalu juga nanti akan ada informasi dari admisi TELU terkait dengan pendaftaran di Magister Manajemen Telkom University. Lalu selanjutnya kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta bisa mengobrol dengan para narasumber, bertanya mungkin mengenai MM atau mengenai konsentrasi yang ada di MM dan sebagainya. Dan nanti di terakhir kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu adalah apa sih sebenarnya gitu ya acara ngopi online bareng MM ini. Baik, ngopi online bareng MM ini adalah acara yang diadakan oleh MM TELU untuk berbincang-bincang tentunya tentang Magister Manajemen TELU gitu ya, khususnya kepada Bapak Ibu atau Akang Teteh mungkin di sini yang baru lulus S1 atau sedang S1 juga yang tertarik untuk melanjutkan studi lanjutnya di S2 Manajemen gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini masih bertanya-tanya gitu, sebenarnya lanjut S2 itu kenapa harus di S2 Manajemen gitu ya, dan mengapa harus memilih MM TELU gitu. Nah, alasan itulah yang menjadikan kami mengadakan acara ngopi online bareng MM gitu ya. Nah, salah satu alasan kenapa mungkin nanti Bapak Ibu lebih baik memilih MM TELU nih dibandingkan dengan universitas-universitas lain untuk melanjutkan studi lanjutnya, salah satunya adalah di kami Bapak Ibu terdiri dari 6 konsentrasi gitu ya yang menjadi ciri khas dari MM TELU. Yang pertama ada ecopreneurship gitu ya, yang kali ini akan dibahas oleh Ibu Dr. Ratna. Nah, lalu ada konsentrasi corporate finance. Yang ketiga ada finansial teknologi atau fintech. Yang keempat ada digital marketing. Yang kelima ada digital talent management. Dan juga yang keenam adalah digital business strategi. Nah, tidak hanya itu, kami juga memiliki mata kuliah yang wajib nih. Gitu ya, yang sama-sama ciri khas dari MM TELU, yaitu adalah mata kuliah Big Data and Data Analytics. Baik, nah untuk menghilangkan rasa penasaran dan keingintahuan Bapak Ibu Akang Teteh gitu ya mengenai MM TELU, kami mengundang para narasumber baik itu dari dosen MM sendiri gitu ya, koordinator dari masing-masing konsentrasi, maupun dari Bapak Ibu alumni ataupun mahasiswa MM gitu ya, untuk mengupas sebenarnya konsentrasi di MM TELU itu seperti apa gitu ya, kuliah di MM TELU itu seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu dan Akang Teteh akhirnya tertarik gitu ya untuk berkuliah melanjutkan studinya di MM TELU. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama kita mulai saja ngopi bareng MM kali ini.
dengan tema Ecopreneurship in SDG is the creativity, the beauty, and the harmony. Baik, kita undang dulu nih Pak Frederick nanti dulu ya, kita undang dulu narasumber yang pertama nih. Kita ingin ngobrol dulu dengan Ibu Dr. Ratna L. Nugroho. Baik Ibu, kita mau bincang-bincang ya Bu ya. Yuk, kita ngobrol ya. Tapi Bu sabar ya Bu ya, sebelum kita ngobrol nih, pastikan teman-teman Bapak Ibu semua penasaran siapa Ibu ini gitu ya. Oleh karena itu kita lihat dulu profil dari pembicara yang pertama ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Akang Teteh sudah tahu nih, wah ini ternyata siapa Ibu Ratna gitu ya, sudah melihat profilnya tadi. Baik. Nah, Ibu, wah kalau lihat Ibu nih senyum terus gitu ya, ceria terus gitu ya. Belum pernah saya lihat Ibu cemberut gitu ya. Kayaknya hidupnya selalu bahagia gitu ya. Alhamdulillah ya Bu, semoga sehat selalu. Baik Ibu, sebelum kita lanjut nih, Ibu kan mau memaparkan materi ya Bu nih tentang tema yang Ibu berikan. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu Bu, 2 pertanyaan nih sebelum kita mulai ke materi Ibu gitu ya. Saya ingin tahu dulu nih, menurut Ibu kenapa sih Bu bahwa kita itu harus lanjut S2 gitu ya, dan kenapa harus di manajemen Bu? Terutama di manajemen value, kira-kira kenapa tuh Bu? Yuk, tadi apa? Kenapa harus S2? S2-nya manajemen, kenapa tuh Bu? Kenapa S2-nya harus manajemen? Iya, kenapa harus manajemen value ya kan? Jadi kenapa harus S2 manajemen? Karena menurut saya ya, dan menurut juga apa yang saya pahami, manajemen itu dipakai ke semua aktivitas ya. Jadi to manage itu ada banyak macam-macam. Managing yourself, bagaimana mengelola diri sendiri, kemudian managing your time, bagaimana mengelola waktu, kan gitu ya. Jadi manajemen itu harus ada temennya. Jadi manajemen apa gitu? Manajemen dapur, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Jadi banyak sekali yang kita bisa bicarakan manajemen itu, dan semuanya itu ilmu praktis ya. Jadi bisa diterapkan sehari-hari karena dia mengelola, merencanakan, mengelola, kemudian mengevaluasi, itu ya manajemen ya. Jadi itu adalah sebetulnya ilmu yang menyenangkan sebetulnya, karena bisa diterapkan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dengan ilmu apapun gitu. Itu satu ya, Kang Ardan ya. Siap. Yang kedua, kenapa di MMPLU kan gitu ya? Ya Bu. Ya supaya ketemu saya, supaya ketemu Kang Ardan. Oke, dosen-dosennya keren-keren ya Bu ya? Pangkasepna, Anggelisna gitu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Baik. Jadi tadi ya Bu bahwa fleksibel ya Bu, mau dari S1-nya jurusan apapun, lanjut S2 nggak masalah ya Bu ya? Baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut nih Bu. Ini kan ada konsentrasi ecopreneurship nih Bu. Nah, kira-kira apa sih ecopreneurship gitu ya? Terus kenapa sih kita harus pilih gitu ya konsentrasi ini? Kenapa begitu penting harus kita pelajari, Ibu? Ya. Yuk, saya punya waktu berapa lama, Kang Ardan?
sekitar 25 hingga 30 menit, Ibu, Mangga. Oke ya, aku catat ya. Sekarang 15.45 tambah 25 kira-kira jam 16 ya. Jam 16 ya. 16.10-an, Kurang Bu, lebih ya. ya. Nah, Ya. oke. Boleh saya share screen ya? Saya mau Baik. cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol ya. Baik, Mangga, Ibu. Saya share screen. Nanti tampil kan screen-nya ya di recording. Siap, Ibu. Nah, udah belum? Ya? Sudah muncul, Ibu? Udah ya, udah muncul ya. Di sini aku mau ngelihat pesertanya kayak gini nih. Oh ya, ada Kang Ardan, ada Mas Erik. Aku memanggilnya Airbase. Betul ya, Airbase ya. Erik, Manado. Hai Bu, iya nih, lagi di Berarti di Manado. Manado sekarang mau jam 5 ya. Iya, enggak Jam jam 5, jam 5. kurang ya. Oke. Saya hati-hati ya menerangkannya supaya nanti pulang bisa bawa oleh-oleh gitu ya, kan kasihan udah duduk-duduk nggak ada bawa oleh-oleh kan gitu ya, harus bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya itu adalah 3 kata yang hari ini ditemukan yang baru pernah dengar pertama kali. Yuk kita siapkan catatan yuk. Nih yuk, oleh-olehnya adalah 3 kata ya, 3 kata yang kok kayaknya baru ya gitu, kok kayaknya sesuatu yang menarik ya, kok kayaknya sesuatu yang menginspirasi gitu ya. 3 kata ya, nanti ya bawa pulang ya. Tapi ini juga saya mulai dengan judul 3 kata juga, Ecopreneurship in SDG, the creativity, the beauty, and the harmony. Ngomongnya juga enak gitu ya. Nah, nanti saya satu-satu terangkan secara perlahan-lahan ya. Ecopreneurship dulu. Tapi sebelum itu, tahu nggak lagu Mars Tell You? Tahu ya Kang Ardan ya? Mars Tell You ini. Tahu, Bu. Tuh, Mars Tell You. Ini adalah kalimat terakhir yang saya suka. Jadi kalau saya lagi baper, nyanyi Mars Tell You kayaknya asik banget deh. Bapernya hilang. Kenapa? Karena semua kata-katanya bagus, kata-katanya menginspirasi. Ya kan? Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian. Yuk, ya kan? Pengabdian itu sesuatu yang nggak dipaksa, enggak ada paksaan di situ. Namanya mengabdi ya tidak ada nanti saya dapat apa ya, enggak gitu ya. Yang kedua, ciptakan kehidupan gemilang. Wow, gemilang itu apa, glowing ya, glowing gitu loh Kang Ardan, yang kayak artis-artis Korea gitulah, K-pop itu kan glowing semuanya gitu ya, licin-licin ya. Kehidupan juga bisa gitu, gemilang, glowing ya. Kemudian apa lagi? Telkom University Kebanggaan Pertiwi. Wow, disinilah letak saya menjadi bangsa Indonesia ya, karena dia menjadi kebanggaan Pertiwi. Sengaja ibunya dihilangkan, karena nanti kalau ada ibu nggak ada bapak, marah bapaknya ya. Jadi Pertiwi aja ya, bahaya ya. Nanti terjadi ketidaksetaraan gender, itu bahaya ya. Terus apa lagi? Maju dengan karya berperan bagi bangsa. Wah, keren banget. Memang kita harus maju. Nggak ada kita mundur, nggak ada. Waktu itu maju terus, tik tok terus maju, nggak ada yang mundur ya. Jadi maju terus dengan apa? Dengan karya ya, dengan apa yang kita bisa bikin, apa yang kita ciptakan. Untuk siapa? Bagi bangsa. Ya, karena kita adalah Tell You yang menjadi kebanggaan Pertiwi. Tapi bagi siapa lagi? Bagi dunia. Apalagi sekarang nih. Duh, pernah dengar nggak sih konsep peserta didik ketika kita terjadi corona itu ya, kemudian dengan Mas Menteri yang baru ada istilah skill berkebinekaan global. Nah, ya,
berkebinekaan global, bineka berwarna di mana di dunia global, apalagi sekarang ini kita tinggal klik teman di sana juga bisa langsung terima pesan. Jadi ini adalah salah satu yang saya suka kalau saya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitulah ya. Nanti kalau mau tahu lengkapnya bisa dengar Mas Telio. Nah, tadi Kang Arda nanya, Bu, ekopreneurship itu apa sih sebetulnya? Kok kayaknya pengen kenalan gitu ya? Pengen kenalan. Jadi, saya selalu berusaha menerangkan sesuatu dari asal-muasalnya, dari silsilahnya, dari mana dia muncul, kan gitu ya. Oleh sebab itulah makanya kita perlu mengurai ke belakang. Ketika kita mengurai ke belakang, kita tahu, oh asalnya dari situ, kan gitu ya. Sama, saya juga selalu mengajak kalau mau mengenal ekopreneurship, kenal dulu dia dari mana datangnya. Nah, siapa yang bisa menerangkan? Dari baca, ya, dari baca. Nggak mungkin saya tahu semua ini kalau saya nggak baca, ya. Jadi memang betul membaca itu adalah memperluas cakrawala berpikir, ya. Karena ketika kita baca, kita masuk di dalam alam pikiran si penulis tersebut, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengerti apa yang dia katakan dalam bentuk tulisannya. Nah, menurut Bygrave tahun 2007, dia menulis paradigma entrepreneurship revisited, divisit kembali research itu kan di research, dicari kembali. Jadi ada kata itu sebetulnya balik gitu ya. Jadi balik lagi sebetulnya dia dari mana sih? Nah, menurut Pak Bygrave ini ada dua bidang keilmuan ya. Ada basic science dan ada applied science gitu ya. Basic science itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi. Itu basic science, jadi ilmu dasar. Ilmu dasar itu udah ada pakemnya, udah ada rumusnya. Kita nggak usah pusing lagi. Dari mana sih asalnya gravitasi bumi? Udah nggak pusing lagi. Udah ada yang menerangkan. Kenapa sih kok apel jatuh? Udah ada yang menerangkan. Newton udah menerangkan gitu. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi penyebabnya ya. Nah, muncullah yang namanya basic science tadi diaplikasikan di mana? Di dunia teknik, engineering, obat-obatan, medicine, ekonomi. Ekonomi itu oikosnomos ya, ilmu rumah kita gitu. Jadi oikosnomos itu mengelola rumah kita sendiri gitu ya. Coba nanti ada yang bisa searching Google kali ya, oikosnomos itu dari bahasa apa. Nah, dari ekonomi itu turunlah ke ilmu bisnis yang tidak mungkin tidak mendapatkan masukan dari matematika, biologi, psikologi, sosiologi, fisik sama chemistry katanya enggak begitu katanya. Fisik itu mungkin apa ya agak lebih tidak mengena mungkin kata Bapak ini saya juga cuma baca. Nah, turunlah ke entrepreneurship ya. Dari entrepreneurship itu ternyata dia berkembang. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang ya. Turunlah menjadi sociopreneurship ya. Jadi adalah sosiologi plus entrepreneurship. Turun lagi technopreneurship, teknologi dengan entrepreneurship. Turun lagi ecopreneurship, ekologi dengan entrepreneurship gitu. Jadi ada ekologi, ada sosiologi, ada teknologi. Sepengetahuan saya baru yang 3 ini. Nanti kalau mau tanya-tanya, Bu, jadi creativepreneurship itu apa? Nah, itu cuman istilah-istilah baru yang memang dicocok-cocokin gitu. Tapi kalau bicara secara epistemologi ya istilahnya ya ada logos gitu. Bapak ibunya siapa harusnya dari logosnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa buku-buku yang konon kabarnya sejak tahun 90 itu ada istilah entrepreneurship lingkungan ya. Jadi sudah mulai muncul berbisnis yang tidak lagi merusak lingkungan. Ada green logic, ada macam-macam lah ya, yang akhirnya disederhanakanlah menjadi ekologi plus entrepreneurship. Kira-kira gitu Kang Ardan ceritanya ya. Nah,
Terus saya lanjut sedikit ya, karena saya waktunya juga dibatasin. Lalu apa yang menjadi penyebab saya condong untuk bergerak ke sini? Kenapa ya? Kok bisa-bisanya kok Bu Ratna kok nggak ke tekno, nggak ke sosio gitu ya? Saya itu senang dengan ekologi, jadi ekologi yaitu ilmu ekologi yang dihadapkan dengan lingkungan ya. Sosiologi sebetulnya dengan sesama, teknologi dengan teknologi kan gitu ya. Nah, muncullah keinginan saya waktu itu untuk mengkompilasi karya-karya yang sudah saya tulis sebagai jurnal dari apa yang sudah saya lakukan di pengabdian masyarakat, jadilah buku gitu ya. Yang buku itu saya juga terinspirasi dari banyak hal lah gitu lah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Jadi saya terinspirasi dari banyak orang. Memang begitu ya. There is nothing new under the istilahnya Kang Adan, there is nothing new under the sun. Gak ada yang baru, semuanya itu lagi dikemas ulang dan segala macam gitu ya. Nah, saya mencoba untuk mengajak Akang, Teteh, kalau misalnya sudah klik dengan satu bidang gitu ya, cobalah bangga dengan apa yang kamu pilih. Jadi saya di sini mengambil pohon keluarga ya. Kita kan punya keluarga ya. Ada ayah, ibu, kakak, tante, om, gitu tuh punya keluarga ya. Sama ilmu juga begitu. Ilmu juga begitu. Ada pohonnya. Jadi be proud of your family. Jadi saya juga bangga dengan saya mempelajari ini. Jadi saya akan terus membawa yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Lalu seperti apa family tree-nya? Saya punya yang namanya family tree biologis di rumah, anak, suami, bapak, ibu, kakak, adik kan gitu ya. Itu adalah biologis ya. Yang ini akademik. Jadi saya punya keluarga akademik di mana? Di tell you. So be proud of your academic family ya. Siapa itu? Ya tempat saya berkumpul, berbagi cerita. Ya ini adalah sedikit tentang foto-fotonya. Ini adanya di Bandung. Lalu di mana lagi? Sling. Nah, saya punya academic family tree yang lain. Di mana? Wah, macam-macam di belahan bumi lain. Kami sering berkumpul ya. Sejak 2013 itu saya selalu setiap sekali setahun saya pasti datang berkumpul dengan mereka. Tapi terakhir 2020 setelah itu nggak ada lagi. Dan sekarang cancel ya. Jadi kalau misalnya nanti saya share ya, conference itu berhenti dengan sendirinya sampai hari ini nggak ada lagi ya. Jadi ini adalah foto-foto tahun 2017 di Vienna, 2018 di Malta. Itu ada Bu Astri Gina tuh. Nih Bu Astri Gina. Ini belahan jiwanya Bu Astri Gina, Prof. Aurik. Kami bertemu di sana. Nah, lalu ecopreneurship in SDG ya. Kenapa kok SDG? Aduh, saya jatuh cinta Kang Ardan dengan ini. Ya ampun, warna-warni SDG. Ada merah, biru, kuning gitu ya. Hidup tanpa warna kok kayaknya nggak enak banget ya. Jadi warna itu diberikan sang pencipta untuk kita appreciate gitu ya. Nah, kenapa kok SDG? Waktu itu ceritanya saya nggak sengaja ketemu logo-logo ini. Benar-benar nggak sengaja. Saya lagi, apa nih? Nggak ngerti saya. Lalu saya pelajari, barulah saya kait-kaitkan, oh iya ya bisa. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya universal ya. Kenapa? Nomor 1, tidak ada kemiskinan, itu sifatnya universal. Nomor 2, tidak ada kelaparan, sifatnya universal. Nomor 3, good health and well-being, apalagi sekarang ya, kesehatan adalah sifatnya universal. Pendidikan yang berkualitas, semua universal. Jadi itu saya bungkus menjadi ecopreneurship in SDG. Nanti saya mencoba untuk membangun family tree yang nanti berbasis SDG. Nanti kita dengar Mas Erik ya, Mas Erik juga jatuh cinta tuh dengan ini. Bu, ada lambang ini, Bu. Ya, benar ya Erik ya? Oh iya Bu, benar. Yang bulat Bu. Oh, sedikit lagi ya waktu saya ya Kang Ardan ya. 10 menit lagi, Bu. Ya, 10 menit lagi. Slide saya cuma tinggal 14 ya. Nah, ini adalah
SDG tadi yang saya ceritakan itu, dari MDG ke SDG ya, Millennium Development Goals yang tidak tercapai, akhirnya 2015 ada kesepakatan Paris yang mau dicapai 15 tahun kemudian 2030 ya. Jadi ini ongoing proses ya. Apalagi sekarang semakin targetnya semakin nggak bisa tercapai karena miskinan semakin banyak, pekerjaan nggak ada, jadi semakin memprihatinkan. Nah, dalam mata kuliah entrepreneurship ini, saya memberikan kebebasan kepada students ya. Kamu mau nomor berapa? Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, ada 17 nomor yang boleh dipilih. Ya, mau yang mana? Bu, saya suka dengan ikan, karena saya suka makan ikan. Yuk, kita bikin studi nomor 14 yuk. Ada lagi, Bu, saya suka dengan bakso. Ada apanya? Ada bowl. Yuk, nomor 2, kan gitu ya. Jadi, student, mahasiswa itu saya ajak menjadi saya yang bermanfaat dan berdampak. Ya, jadi dia cari tahu cerita tentang nomor 1, cari tahu cerita tentang nomor 2, cari tahu terus sampai cerita nomor 17, gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya mengajak mereka? Saya mengajak mereka untuk membuat cerita, storytelling. Storytelling dengan cara apa? Biasanya saya selalu mengajukan 3 pertanyaan strategis, karena memang belajar manajemen strategik itu ya, saya belajar 20 tahun yang lalu di AIM itu ada 3 strategic question ya, yang sudah menjadi pakemnya gitu ya, mantranya ya. Kamu ada di mana? Kamu mau kemana? Bagaimana kamu ke sana? Ya, jadi kamu ada di mana? Tanya, saya ada di mana sekarang? Oh, ada di sini. Terus mau kemana? Oh, mau ke sana. Bagaimana caranya ke sana? Nah, saya ajak bagaimana caranya ke sana dengan mengambil 17 ini. Tujuannya apa? Helping the world move ahead towards a more sustainable future for all. Memang begitu, tidak ada yang tertinggal ya, gitu ya Mas Erik ya. There is no one left behind ya. Gitu ya, semua harus ikut. Nah, sekarang saya punya 7 menit lagi Kang Ardan ya, cepet-cepet ya. Cing. Apa itu creativity? Ya, apa itu creativity? Nah, saya kelamaan corona, akhirnya saya banyak buku, banyak baca buku. Ini yang saya belum selesai ya. Ada left brain, ada right brain, itu adalah satu teka-teki yang sampai sekarang konon kabarnya kompleksitas yang ada di otak ini itu baru diketahui 15%-nya. Sisanya masih menjadi rahasia semesta, katanya begitu. Loh, kok Bu Ratna tahu sih? Sejak 2000 berapa ya? 2015 ya, 2015. Waktu itu saya merasa bosen Kang Ardan. Bosen banget. Mau ngajar bosen, mau bikin riset bosen, mau apa-apa bosen. Akhirnya saya diajak teman saya ikut kursus setiap Jumat malam di Jalan Nias nomor 2. Diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat Unpar. Jadi sejak 2015 sampai sekarang saya ikut ke mereka. Banyak hal yang saya pelajari. Nah, terkait dengan hari ini, kreativitas, keindahan, harmoni, saya mengangkat ada satu topik namanya universal mind. Jadi universal mind itu begini, kok bisa ya guguk, tahu guguknya Kang Adan ya sama Mas Erik ya, guguk itu kalau mau pipis gayanya sama nggak? Kakinya diangkat 1. Benar ya? Iya, Bu. Guguk di Inggris dengan guguk di kampung saya, kalau dia mau pipis, kakinya diangkat 1 miring. Nah, itu universal mind, nggak ada yang ngajarin. Itu salah satu hal yang saya suka, temuan-temuannya. Kemudian apa lagi? Sebetulnya Tuhan itu punya intelijensia nggak? Akarnya itu ngomong nggak dengan akar yang lain? Itu kita belajar. Wah, ternyata banyak hal yang belum saya ketahui. Ya, mapping the concept itu satu. Yang kedua, ketika kita sibuk dengan media sosial, teknologi, apa dan segala macam, ada istilah slow Sophia.
against the acceleration of technoculture. Lambangnya adalah kura-kura. Tahu ya kura-kura ya? Kura-kura itu nggak pernah tergesa-gesa loh. Nggak pernah dia tergesa-gesa. Ketika dia berkompetisi dengan kancil, dia yang menang. Ya, kancilnya malah ketinggalan di belakang. Itu ada ceritanya ya. Jadi cerita itu juga membuat saya, wah, bagus banget nih. Nah, sejak itulah saya jatuh cinta dengan yang namanya neuroscience nih. Neuroscience itu adalah ilmu neuron-neuron yang di otak ini ya. Bagaimana dia bisa membuat berinovasi, berkreasi untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk diri kita sendiri. Panjang ceritanya, nanti nggak jadi-jadi. Nontonnya lagi. Nah, apa itu beauty? Pernah ke sungai nggak, Kang Ardan? Ya Allah, ke sungai gitu, cuci-cuci kaki. Ya Bu, banyak sungai Ya, Bu. paling enak yang nginjak batu di sungai gitu ya. Itu adalah beauty. Beauty banget gitu ya. Dari mana kita dapat keindahan itu? Dari alam, karena alam memberikan inspirasi tanpa batas. Tanpa batas. Jadi kalau kita pengen menemukan keindahan, ya cari di air, cari di batu. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya tadi, ini hari ini nih saya capture nih. Saya suka dengan tim Janis ini, dia seorang komposer ya. Jadi kalau saya lagi ngerjain sesuatu, saya suka dengar musiknya setiap hari, membuat saya bisa menginspirasi. Nah, ini adalah salah satu tempat duduk-duduk sebenarnya ya di grass ya. Nah, bentuknya kayak begini. Jadi kita kalau duduk di dalam tuh bisa goyang-goyang. Nah, batu ini itu adalah lambang dari balancing ya. Kok dia bisa balance gitu ya. Nanti saya akan cerita di terakhir kenapa kita perlu keseimbangan ya. Ini beauty. Jadi saya bilang, temukanlah keindahan dalam tugas kuliahmu. Temukanlah keindahan dengan apa yang kamu tidak tahu, khususnya menjadi seorang pengusaha yang berbasis ekologi. Itu ya, beauty ya. Oh, ini beauty juga. Beauty itu saya temukan adalah dengan satu kata, discovery, penemuan. Pernah nggak dengar aha moment? Pernah ya, aha moment ya? Dapat ide. Kayak siapa tuh namanya? Archimedes. Ketika dia masuk mandi, konon kabarnya ya, Archimedes ya, masuk dia mandi, tiba-tiba air keluar. Baru dia bisa tahu, oh ada berat jenis. Karena ketika saya masuk, airnya keluar. Gitu ya, Archimedes ya. Eureka ya. Jadi discover. Menemukan. Nah, ini saya ambil ketika itu, waktu itu saya lagi naik Turkish Airlines ya. Suka nonton lah, karena membosankan gitu ya. Masih ada waktu 5 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Lama banget. Nah, saya suka cari-cari sesuatu yang saya suka. Ini coba dibaca sama Mas Eri. Bisa baca nggak? Nih, saya gedein nih. Oh, bisa Bu. Discover. Oh ya, yang discover ini Bu ya? Yang ini. Never feel satisfied with the same old places and same old routine. Discover new colors of the earth. Wow. Jadi jangan Ya. pernah puas. Nah, colors, lagi-lagi colors. Saya pernah juga ketemu dengan satu profesor ya dari Israel. Jadi sebetulnya warna itu juga ada ceritanya. Tidak semua warna itu muncul begitu saja. Panjang lagi nanti ceritanya. Termasuk warna ini nih, Kang Ardan. Ekonomi dan bisnis ini kan warnanya apa nih? Hijau toska ya? Toska Bu. Iya. Hijau toska itu ada asalnya. Dipelajarin oleh siapa? Oleh sains. Gitu ya. Nah, harmoni itu apa? Harmoni itu between left and right. Pernah lihat lambang ini nggak? Saya juga belajar ini nih. Chinese philosophy yin yang. Konon kabarnya lambang itu muncul ketika terjadi chaos. Ya. Jadi dia mencari keseimbangan baru. Tidak ada garis lurus, semuanya melingkar. Ya. Nah, itulah yang saya jadikan sebagai inspirasi saya ketika menulis buku ini. Dalam pemikiran, dalam perilaku, dalam tindakan gitu ya, in attitude, dan action ya. Nah, teka-teki left and brain ini sampai sekarang kiri kanan otak tuh masih belum bisa tempat, tapi yang pasti yang sebelah kanan itu yang otak liarnya tuh, wah bisa kemana-mana. Tapi yang kiri otak yang diemnya, ya.
Jadi dikatakan yang kiri order, yang kanan chaos. Sama kayak yin yang juga ya. Dua lagi Kang Ardan ya. Tadi what is beauty, creativity, harmony. Ini pertanyaan saya. Buat yang hari ini ikut, temukanlah sesuatu yang kamu suka. Discover the work you love. Nanti kita dengar cerita dari Mas Erik. Ya. Siapkah kamu? Siap ya. Dan ini adalah food for thought atau sesuatu yang bisa dibawa pulang ya hari ini ya. Kita udah ngobrol lama-lama. Yang pertama, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Karena tidak ada batasnya. Dari mana kita belajar? Dari macam-macam. Dari orang yang kita ketahui, yang kita temuin, dari pemandangan mata, dari buku, dari mana-mana. Yang kedua, teruslah bertumbuh. Ya. Sebab sky is the limit, tanpa batas juga. Kemudian utuh menyeluruh, ya. 360 derajat sama seperti ini, ya. Lihat ya Kang Ardan ya, bulat dan dia berputar terus. Oke? Terima kasih. Dari saya cukup dulu. Bye. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya. Luar biasa, tadi banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Tadi kita harus sering banyak baca ya Ibu ya, untuk mengetahui banyak hal gitu, untuk memperluas tadi cakrawala berpikir kita. Tadi kuatnya juga keren banget. Belajar sepanjang hayat, terus bertumbuh, utuh menyeluruh gitu ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Bu Ratna ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini yang ingin melanjutkan studinya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk melanjutkan studinya di S2 Manajemen Telkom University. Baik Ibu, saya ingin membahas mungkin untuk materi nanti Bapak Ibu peserta atau Akang Teteh peserta yang akan bertanya mungkin ya. Saya ingin bertanya hal lain nih Bu, tentang konsentrasi ecopreneurship ini Bu. Di MMTLU itu kan Bu, semester 1 kita belajar materi foundation ya Bu, ada operasi, ada marketing, finance, human resource, dan sebagainya. Nah, nanti di semester 2 baru kita masuk ke konsentrasi kan gitu ya Bu. Nah, jika kita memilih konsentrasi ecopreneurship ini ya Bu ya, kan ada mata kuliah ecopreneurship 1 dan 2 Bu. Itu tuh belajar apa sih Bu, ecopreneurship 1, 2 itu? Nah, ecopreneurship 1 dan 2, karena di dalam satu kali kan nggak bisa ya. Jadi yang satu gitu kita khusus belajar konsep. Si ini ngomong apa, si itu ngomong apa, kemudian apa yang terjadi di belahan bumi sana. Kalau kita membagi dua, ini ada bumi barat, ada bumi timur, ya. Jadi kita nggak bisa hanya satu aja. Sama seperti yang tadi itu ada left, ada right gitu ya. Jadi kita ambil semuanya itu yang satu. Jadi kita belajar dulu memahami, membangun pemahaman ya. Jadi oh ini dari sini. Oh, untuk membuat kita mau melangkah kita dikasih bekal. Ya, dikasih bekal. Jadi dikasih bekal dulu ya. Nanti kalau bekalnya sudah dapat baru kita merantau. Untuk yang ecopreneurship 2-nya itulah nanti yang diminta untuk kamu mau pilih yang mana dari 17 SDG gitu loh. Jadi ada 1, ada 2. Harus dikasih bekal dulu, harus. Ya, jadi karena kita mau merantau, kita mau discovery, kita mau menemukan apa yang kita suka, discover what you love gitu loh. Apa yang kamu suka. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, kayaknya nggak ada terasa beban, kayaknya ringan, semua melangkah ringan gitu. Jadi pilih yang kamu suka, semua sudah tersedia. Kira-kira gitu Kang Ardan. Oh, saya berarti tahu nih rahasia Bu Ratna selalu tersenyum ya. Melakukan apa yang Bu Ratna suka ternyata setiap saat. Baik, terima kasih. Nah ini Bu, ada mata kuliah lagi di konsentrasi ini tentang creativity dan inovasi nih Bu. Ini berbicara apa nih Bu ya? Boleh saya share? Boleh Ibu, mangga. Boleh ya, saya share lagi ya, share screen ya. Inovasi dan creativity ya. Nih, saya share ya. Dulunya saya nggak bisa loh bikin YouTube, Kang Ardan. Nggak bisa. Udah punya channel ya Bu ya? Udah punya channel. Aduh, Ya. saya share nanti di chat ya. Keren Jadi Bu. saya sudah bikin ini video playlist saya di sini ada ya, ada banyak nih.
misalnya ini, aduh 2 tahun yang lalu, buruk banget lah, pokoknya buruk banget. 54 detik nggak tahu saya ngomong apa. Karena apa? Saya dikasih PR. Sama siapa? Ada namanya Profesor Otto Starmer, karena saya mengambil kuliah edX tahun itu, 2 tahun yang lalu, 2018, dikasih PR. Disuruh mendefine, ya. Kemudian akhirnya saya bikin lagi YouTube. Ini ya, 1 menit 26 menit. Bisa ternyata gitu ya. Terus lama-lama saya bikin cerita, kayaknya enak deh bikin YouTube. Nah, akhir saya bikin ini, The Smiling Fingers. Ya ini nih. Kita juga bisa tersenyum dengan jari loh, Kang Ardan. Yuk kita gambar-gambar yuk. Ada mata, ada bibir, senyum. Nah, itu innovation creativity. Terus apa lagi? Saya bergaul, Kang Ardan, kemana-mana. Sampai saya ketemu dengan teman-teman, jadilah seperti ini. Nah, kami itu di sini meet up. Setiap sebulan sekali kami ketemu. Terakhir kemarin kami ketemu hari Kamis. Sekarang kami mau membangun kursus gratis untuk mengetahui kenapa sih temperatur bumi tidak boleh lebih dari 1,5 derajat, bahaya. Pakai apa? Pakai simulasi. Nah, sekalian nih Kang Ardan saya promosi, siapa yang mau ikut tinggal enroll ya, nanti ada tuh ya. Itu inovasi dan creativity tanpa batas. Satu lagi apa? Nih, komunitas saya nih, tiap hari kami ketemu. Tuh. Berapa membersnya? Nih, 53. Kami ketemu aja gitu, yuk meet up. Cerita-cerita. Jadi mata kuliah ekopreneurship itu nanti kita bisa meet up dengan siapa, semua tanpa batas. Kira-kira gitu, Kang Ardan. Siap Ibu, terima kasih. Baik, luar biasa, banyak sekali yang bisa dipelajari ternyata di konsentrasi ekopreneurship ini ya gitu ya Bu ya. Tidak ada batas sama sekali ya kreativitas dan inovasi ini. Baik. Satu lagi Bu, ada mata kuliah elektif nih, pilihan nih Bu di konsentrasi ini. Ada tentang corporate entrepreneurship. Ini ngomongin apa sih Bu sebenarnya? Corporate entrepreneurship itu 2 kata ya, korporasi dan entrepreneurship. Maka jadilah dia corporate entrepreneurship. Atau namanya adalah intrapreneurship. Jadi entrepreneurship yang ada di dalam siapa? Di dalam perusahaan, ya. Jadi kalau saya menerangkannya itu kayak telur asin, kayak telur rebus. Kuningnya itu kan intinya ya, terus dibungkus oleh putihnya ya. Nah, entrepreneurship itu kuningnya, putihnya di luar itu adalah perusahaan ekosistemnya. Jadi korporasi yang memberikan kebebasan kepada para pegawainya untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan modal ya. Untuk apa? Untuk membuat ide-ide kreativitas. Jadi di dalam korporasi, jadi modalnya bukan dari kita, dari perusahaan. Beda dengan entrepreneurship. Entrepreneurship is being your own boss. Ya, you put your money, you put your time, you put your energy by your own, ya, be your own boss. Tapi korporasi entrepreneurship nggak bisa, kita punya rumah loh, gitu ya. Seperti apa misalnya, Telkomsel, apa segala macam, ya. Biasanya perusahaan yang corporate entrepreneurship itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya modal gede, yang berbasis teknologi, yang berbasis discovery, segala macam. Dia punya satu kantong khusus untuk memfasilitasi pegawainya untuk berkreasi dan berinovasi. Lalu sekarang dikaitkan dengan SDG. Kenapa? Kenapa? Karena kita sekarang menuju ke circular economy. Ekonominya harus muter, nggak boleh pecah. Sama seperti yang dilakukan oleh Unilever, Procter & Gamble, dan segala macam. Jadi yang namanya sampah-sampah nih, ini ya Permenkes ya. Bisa lihat nggak? Nih, ya. Dari siapa nih Permenkes nih? Saya baca ya. Dia harus berpikir bagaimana supaya sampahnya tidak lagi menjadi sampah plastik yang akan menjadi persoalan. Oleh sebab itulah dia perlu berinovasi. Dengan siapa? Dengan para pegawainya. Jadi intrapreneurship, corporate entrepreneurship itu adalah insan-insan entrepreneur yang
kreatif, yang berkreasi, berinovasi di dalam perusahaan. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jelas sekali ya. Jadi entrepreneurship-nya ini si intinya gitu ya Bu ya. Rohnya. Oke, Ya, jadi baik. setiap orang itu adalah unik. Setiap orang itu punya yang namanya kreasi. Pertanyaannya adalah, bisakah saya menemukan keunikan itu? Kapan? Macam-macam. Kalau saya belajar Chinese Indian philosophy, inspirasi itu ketemu ketika kita dalam keadaan diam. Silence. Dari mana Ibu tahu? Dari bergaul. Jadi, kalau mau cari inspirasi, duduklah diam, dengarkan, aktifkan semua panca indera. Ya. Jadi, kadang-kadang ada orang punya kuping tapi nggak dengar. Kenapa? Yang dia dengarkan adalah suara mesin, bukan kicau burung. Ya. Jadi aktifkan semua panca indera. Dalam masa virus corona ini kita sudah kehilangan satu. Apa coba, Kang Ardan? 5 panca indera kita sudah kehilangan satu, diambil oleh corona secara paksa. Apa ya Bu, pendengaran mungkin. Kita jarang bersosialisasi mungkin. Ini, peraba. Oh, peraba ternyata. Oke. Siap. Saya nggak boleh lagi salaman dengan Kang Ardan. Iya betul Bu. Indra peraba sudah diambil. Jadi kita sekarang hanya punya 4. Apa itu? Telinga untuk mendengarkan, kecap, hidung, dan mata. Yes. Jangan sampai nanti kita nggak bisa mencium lagi. Kan corona mengambil indera penciuman ya. Betul Bu. Ya. Jadi cuma tinggal 4. Pakailah itu, manfaatkan, aktifkan kelima panca inderamu. 5 udah nggak ada, peraba udah diambil. Udah nggak boleh. Itu yang diambil corona. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Wah, banyak banget gitu ya yang bisa kita pelajari di Ecopreneurship ini. Bagi Bapak Ibu, Akang Teteh yang penasaran, tadi bisa di subscribe channelnya Ibu. Channel. Oke, saya bikin ya. Channel saya ya. Oke, saya kasih di chat ya. Terima kasih Ibu. Sambil menunggu, Ibu jangan kemana-mana dulu ya Bu. Nanti enggak, saya tetap di sini setia. Jawab. Saya ingin ke Pak Frederick dulu nih. Ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Frederick nih. Baik Pak Frederick. Pak Frederick, sebelum kita ngobrol Pak, seperti biasa mungkin Bapak Ibu Akang Teteh di sini, para peserta, siapa sih Pak Frederick gitu ya? Untuk mengetahui siapa Pak Frederick, kita lihat dulu profil berikut ini. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Frederick ini merupakan salah satu alumni dari Telio ya Pak, betul ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Betul Pak. Kesibukannya apa nih Pak saat ini, kalau boleh saya tahu? Oke, jadi kalau saat ini saya lagi jadi UI design di salah satu perusahaan financial service, tapi di Manado sih. Tapi skala nasional, cuma di cabangnya di Manado. Jadi saya nge-desain user interface-nya seperti itu. Terus kalau kegiatan sekarang juga saya lagi ngelanjutin
apa yang saya pelajari dulu di MMTLU, terus saya aplikasikan di saya punya bisnis coffee shop kecil lah ya, di daerah Tomohon sih, namanya Airbabs Coffee gitu. Jadi saya ini juga jualan kopi-kopi lokal di Sulawesi Utara gitu. Ada dari kopi Modayang itu di daerah Kota Mobagu. Terus ada namanya kopi di Tomohon gitu. Baik, bagi Bapak Ibu yang jalan-jalan ke Manado, silahkan mampir di kopi shopnya Pak Frederick ya Pak ya. Iya. Mungkin ada harga khusus ya Pak. Ya boleh. Baik Bapak. Oke Pak, saya ingin tanya-tanya nih, Bapak kan sebagai alumni dari MMTLU ya Pak. Nah pertama kali Bapak jatuh cinta sama MMTLU itu kenapa nih Pak? Kok bisa masuk ke MMTLU gitu ya? Karena kalau dilihat kan awalnya Bapak background-nya bukan dari manajemen ya Pak ya? Iya bukan. Jadi oke, saya flashback perkenalan saya. Jadi saya dulu awalnya itu sebagai hotelier. Jadi saya dulu awalnya saya merintis karir itu di Hotel Bintang 4 di salah satu hotel swasta di Bali. Tapi dia chain nasional lah ya. Chain nasional. Terus selanjutnya di situ saya bekerja sebagai awalnya memang dari storekeeper gitu. Sampai akhirnya saya setahun lebih akhirnya saya lanjut di di chain yang lebih besar, enggak chain sih, hotel lokal, tapi dia hotel terkenal ya, besar, namanya Hotel Kamandalu Resort. Terakhir sih saya lihat kemarin banyak sih, ada beberapa entertainer di Indonesia ke sana sih, Kamandalu di Ubud. Nah selanjutnya karena saya ingin mencoba tantangan baru gitu kan, saya memang sih ketemu orang baru juga di Bali gitu, banyak wisatawan, termasuk wisatawan lokal, wisatawan internasional. Cuma saya penasaran, kayak saya mau mencoba hal baru yang dimana mungkin saya kalau ada kesempatan saya pengen ke daerah Jawa gitu. Awalnya saya cari-cari gimana ya ini ya yang kira-kira yang pas untuk saya. Pas akhirnya saya ketemu ada lowongan di ada pembukaan jurusan Magister Manajemen Telkom. Jadi saya mencoba, minat juga karena yang saya lihat juga perkembangan manajemen perhotelan juga mengalami disrupsi gitu kan, yang dimana kalau saya ingat dulu kalau misalnya saya jualan dan teman-teman dulu di hotel tuh biasanya pakai offline travel agent gitu kan. Nah, sekarang sudah banyak nih online nih, jadi istilahnya hotel tuh sudah tidak sendiri kan menjual kamar, bahkan menjual destinasi gitu, menjual destinasi Bali. Jadi harus melibatkan online travel agent gitu kan, karena juga pangsa pasarnya bisa lebih luas gitu. Berbagai macam online travel agent kan masuk di Indonesia, terus masuk di Bali. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan juga saya mau mencoba di MMTLU karena mau mengupgrade skill lah, seperti itu sih Pak. Itu alasan saya kenapa memilih MMTLU. Untuk mengembangkan bisnis atau usaha gitu ya Pak ya, karena tadi untuk memanajemen banyak gitu ya, tadi kata Bu Ratna mungkin memanajemen orang gitu ya dan sebagainya gitu mungkin ya Pak ya. Iya betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, selama Bapak mempelajari di MMTLU ini, mata kuliah favoritnya apa nih Pak? Terus pengaplikasiannya di usaha Bapak sekarang ini atau di pekerjaan Bapak itu seperti apa ya? Apakah semuanya sangat terkait gitu ya, sangat berguna sekali dengan usaha maupun pekerjaan Bapak begitu? Oh ya, jadi kalau di pekerjaan yang saat ini saya memang tidak terlalu ya, tapi kalau untuk usaha saya yang saya sedang rintis ya, di bisnis kopi gitu kan bisnis kopi ini banyak ya kan, jadi bukan cuma kopi lokal kan, bahkan korporat kopi besar kan dunia tuh pasti juga ada di Sulawesi Utara, di Manado ada juga. Nah yang saya aplikasikan kalau ilmu tuh saya tuh senangnya kalau mata kuliah dulu tuh mata kuliahnya Bu Ratna sih, Ecopreneurship, karena
di situ juga saya mendapat satu ide diferensiasi yang dimana coffee shop di Sulawesi Utara tuh tidak menjual. Jadi yang saya jual itu di coffee shop di tempat saya sedang merintis itu adalah view Gunung Lokon. Nah, Gunung Lokon tuh berada di Kota Tomohon. Mungkin sama ya, hampir sama lah kalau kayak di Bandung tuh daerah Lembang ke atas, Dago. Tapi yang bedanya sih kalau Kota Tomohon ini, kalau yang saya sempat dengar masyarakat setempat ya, terus perangkat pejabat desa gitu, kelurahan, mereka tuh pernah ada peneliti Jepang meneliti sulfur di sana. Dan para peneliti itu kaget di mana Kota Tomohon ini satu-satunya ya bisa dikatakan satu-satunya di Indonesia yang diapit dua gunung aktif. Jadi si Kota Tomohon ini diapit Gunung Lokon sama Gunung Mahau. Jadi dia memang di tengah gunung api yang masih aktif. Dan selain itu juga selain saya menjual view juga pastinya ditunjang sama produk gitu. Tapi istilahnya saya bersama dengan teman saya satu orang lagi, terus saya menyampaikan bahwa kalau kita nih coffee shop kita di sini nantinya pastinya akan memperhatikan kayak seperti circular economy gitu kan. Jadi kita kalaupun ampas kopinya itu jangan langsung dibuang. Bisa aja kan ampas kopi itu pernah saya lihat kalau waktu saya masih di Bali itu bisa dipakein kayak masker gitu. Terus juga istilahnya kayak ampas kopi itu bisa untuk jadi pupuk seperti itu. Jadi apa yang saya pelajari dulu di MMTLU soal tentang ecopreneurship itu saya bisa aplikasikan di coffee shop saya gitu. Oke, luar biasa. Berarti tadi ya belajar juga tentang creativity, inovasi gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya ngomongin kopi aja, ternyata banyak hal ya Pak. Tadi view, Iya. terus dari ampasnya juga bisa jadi hal lain gitu ya, yang lebih meningkatkan nilai jual gitu. Saya tidak akan nanya terlalu banyak nih, nanti pesertanya kehilangan pertanyaan mungkin ya. Biarkan nanti para peserta yang bertanya kepada narasumber. Mungkin satu lagi aja nih Pak, kesan-kesan selama kuliah di MMTLU nih Pak. Oh ya, jadi kalau kesan-kesan saya itu, jadi saya cerita awalnya memang saya dulu di Bali lama, 5 tahun lebih, kuliah tuh sambil bekerja gitu, terus saya memang dari cerita sukses pasti gagal juga ada. Jadi saya dulu awalnya memang hanya fokus di pekerjaan yang rutinitas itu aja. Saya tidak mengulik hal yang lain gitu. Saya pikir ketika saya masih memang agak ABG ya, saya tuh mikir di mana bisnis tuh pasti uang profit kan. Memang bisnis tuh pasti memang mementingkan profit. Tapi di sisi lain saya ngelihat bahwa perusahaan, mau itu perusahaan kecil maupun yang sudah korporat besar tuh kadang mengesampingkan alam gitu. Sama hanya kalau yang saya lihat di Bali, dulu memang pertumbuhan hotel-hotel kecil di Bali itu banyak kan, daerah Kuta, mungkin teman-teman pernah ke Kuta atau ke Canggu kan, hotel tuh pada serawut gitu kan. Nah, tapi istilahnya mereka lupa bahwa setiap bisnis itu pasti menghasilkan waste, sampah, yang dimana ya itu juga jadi masalah semua orang gitu kan. Nah, terus akhirnya saya merasa kayaknya harus ada yang saya rubah gitu kan, dimana saya memutuskan akhirnya pergi ke Bandung gitu kan. Saya ngeliat ada hal baru nih di Telkom University, terus saya lihat ada mata kuliah ecopreneurship, saya penasaran gitu kan, karena yang biasanya yang saya mungkin sering lihat di media sosial atau di internet kan teknopreneur atau tidak ada yang terlalu yang ecopreneurship atau socialpreneur seperti itu, tapi jarang yang membahas soal ecopreneur gitu. Termasuk juga kalau di pekerjaan saya dulu memang kami ya di hotel kurang sih dijelaskan kayak bagaimana sih untuk memberdayakan sampah begitu kan. Pasti kalau misalnya waktu kami di hotel ya cuma tahu ya habis sampah waste ya buang aja gitu kan, buang ke TPA gitu kan.
Tapi ternyata enggak, pas perjalanan saya bertemu Bu Ratna gitu kan, ketemu teman-teman saya seangkatan kemarin itu, terus kami pergi ke apa namanya yang saya lupa lokasinya Bu. Tapi di Ciamplas ya, Ciamplas itu apa namanya ada satu kelurahan gitu, mereka saya lihat wah semangat nih mengolah sampah yang kecil-kecil terus dijadiin art, seni gitu, terus atau bisa didaur ulang lagi. Padahal kalau saya lihat di Bali waktu itu ya, waktu saya juga masih kuliah di sana juga kurang gitu, orang Bali kurang memperhatikan gitu. Nanti baru terakhir-terakhir ini. Nah, terus tapi saya lihat bahwa di Ciamplas tuh concern sama ekologi, yang dimana oh iya ya ternyata bisnis tuh juga tetap harus memperhatikan kondisi alam gitu. Jadi kalau kesan-kesan buat saya bahwa Telkom University itu mengajarkan bukan hanya sekedar profit ataupun bukan hanya sekedar mengembangkan diri secara skill, tapi secara awareness kita bahwa alam tuh penting, bahwa ya memang sih inovasi, pendapatan itu pasti akan ada perubahan. Tidak semua orang siap menghadapi perubahan gitu. Termasuk ya mungkin di tempat yang lain juga tidak semua mampu menghadapi perubahan gitu, mempersiapkan diri. Tapi kalau buat saya Telkom University itu mengajarkan saya bahwa saya harus siap sama perubahan, yang dimana nanti ada pembangunan berkelanjutan, terus ada program SDG. Terus saya juga di sini ngeliat orang di Manado juga antusias terhadap destinasi baru mereka yang di Likupang di Pulisan itu juga ada menggaungkan tentang Sustainable Development Goals, terus Sustainable Tourism Destination. Jadi saya rasa terima kasih buat Telkom University, terima kasih buat Bu Ratna udah memberikan saya hal baru tentang bagaimana lebih memperhatikan alam. Kan alam tuh tidak tergantikan gitu. Kalau yang lain mungkin akan ada perubahan, tapi alam tuh tidak berubah gitu. Dan di mana ya sangat sulit memperbaiki alam. Jadi lebih baik kita menjaganya gitu sih. Gitu sih Pak kalau saya. Baik. Dari saya. Terima kasih Pak, luar biasa mengaplikasikan konsep 3P ya Pak, ya tidak hanya profit tapi juga people dan juga planet gitu ya Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Frederick. Nanti mungkin akan ada pertanyaan dari para peserta gitu ya. Kita tutup untuk acara ngobrol antara kita nih. Nanti kita buka ngobrol dengan para peserta gitu ya. Karena mungkin para peserta juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu kepada Ibu Ratna maupun ke Pak Frederick. Baik, untuk Bapak Ibu Akang Teteh peserta acara ngopi online ini, silakan jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat. Nah, sambil kita menunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Akang Teteh, saya ingin mengundang dulu dari admisi. Di sini ada Mbak Uni ya. Halo Mbak Uni. Halo Pak Sapar dan apa kabar? Alhamdulillah, ketemu lagi ya Mbak Uni ya. Baik. Iya. Nih Mbak Uni katanya punya informasi nih Mbak Uni. Iya betul, tentang program Pascasarjana. Mangga kalau begitu informasinya seperti apa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa juga Ibu Ratna, apa kabar Bu? Mas Frederick, apa kabar? Halo Bu. Saya jadi ngefans nih sama Ibu. Baik. Tadi saya nyimak beberapa dari awal tentang materi yang Ibu sampaikan tuh, awalnya juga kan saya kurang begitu paham ya Bu ya tentang ekopreneur, tapi setelah Ibu menjelaskan ternyata wah menarik sekali. Jadi ekopreneurship itu entrepreneur yang tidak egois ya Bu ya, yang tidak selfish ya, yang masih tetap memperhatikan lingkungan sekitar seperti itu. Dan banyak banget tadi sebenarnya ilmu-ilmu yang Ibu share gitu. Kita tuh bisa belajar dari mana aja ya Bu ya. Tadi termasuk dari jari, tapi nanti kayaknya saya mau belajar lebih Bu. Baik, Mas Freddy apa kabar? Wah, baik Kak. Ya, kayaknya beberapa juga kita sempat kontak ya waktu pada saat Mas Freddy awal-awal masuk ke daftar untuk Magister Manajemen Telkom University. Sekarang alhamdulillah sudah lulus ya. Iya Kak, ya puji syukur.
Oke, ya perkenalkan nama saya Umi, saya dari Pemasaran dan Administrasi Telkom University. Ingin sharing atau kasih informasi, barangkali nanti informasinya penting buat teman-teman di sini. Saya izin share untuk materinya ya. Mangga Ibu. Mangga. Sudah muncul belum ya, Pak Arden? Sedang loading, Bu. Oh, sedang loading. Oke. Sudah terlihat, Bu. Oh, sudah terlihat. Oke. Jadi bahasannya memang sangat menarik sekali mengenai ecopreneurship yang sebenarnya saya juga baru tahu detailnya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin ecopreneurship atau entrepreneurship ini erat kaitannya dengan investasi gitu. Teman-teman di sini pasti akan sangat banyak sekali tawaran-tawaran investasi di luar sana, tapi jangan jangan sampai lupa kalau investasi terbesar yang yang return yang akan terasa sepanjang hayat adalah pendidikan. Ada beberapa survei yang saya temui dari beberapa artikel itu semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula upah yang diterima oleh pegawai. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih upgrade pendidikannya jadi S2, yang sudah pasti dari segi dari segi salary udah pasti cukup lebih tinggi lagi, dan yang pasti sih kesempatan untuk kalian bisa menempati posisi-posisi tertentu itu akan terbuka lebih lebar lagi dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih di posisinya lulusan D3 atau S1 mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah leverage skill to advance your career. Terus kenapa sih mesti di Telkom University? Ada beberapa alasan sebenarnya, tapi saya mungkin langsung saja dulu ke program studi yang ada di Telkom University. Jadi Telkom University itu mempunyai banyak sekali program studi yang pasti sudah berdiri sejak lama, itu salah satunya adalah Magister Manajemen ini. Magister Manajemen ini justru lebih duluan muncul dibandingkan dengan S1-nya. S1-nya justru lebih lebih di akhir ya Pak Ardan ya. Betul, Ibu. Iya, jadi Magister Manajemen ini merupakan program studi yang sudah sangat berpengalaman, akreditasinya sudah A, kemudian sudah internasional akreditasi juga. Dan banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Magister Manajemen Telkom University. Kemudian ada beberapa program studi lain juga yang ada di Telkom University. Saya sebutkan beberapa saja. Ada manajemen PJJ juga, kemudian ada Magister Desain, ada teknik elektro, kemudian ada informatika juga, dan yang paling baru ini sebenarnya ada forensik digital dan keamanan cyber. Kemudian ada teknik industri juga, dan ada sistem informasi. Mungkin saya fokusnya ke Magister Manajemen aja ya, karena mungkin beberapa di sini ikut seminar webinar kali ini tuh karena memang kepo atau penasaran mengenai program MM di Telkom University. Jadi sebenarnya konsentrasi yang ada di Magister Manajemen ini menawarkan banyak konsentrasi. Kalau tidak salah ada 6 konsentrasi, dan hampir keseluruhan konsentrasinya itu memenuhi kebutuhan industri 4.0 saat ini. Itu ada digital business strategy, kemudian ada corporate finance, ada digital marketing, ada digital talent management, financial technology, dan terakhir yang sekarang sedang dibahas mengenai ecopreneurship. Nah, kemudian ada beberapa kelas yang ditawarkan di program Magister Manajemen ini. Yang pertama itu adalah, saya masuk ke jalur masuknya dulu. Jadi kita itu punya 3 jalur, ada 3 jalur masuk. Yang pertama itu adalah fast track. Kalau fast track ini sebenarnya fokus untuk teman-teman yang kuliah di TELU tapi masih semester 6 menjelang semester 7 dan 8. Kenapa harus untuk mereka yang masih kuliah? Karena mereka bisa mengambil mata kuliah S2 di semester 7 dan 8 seperti itu. Makanya kenapa lulusnya bisa lebih cepat, karena di semester 7 dan 8 sudah mengambil mata kuliah S2, tinggal sisanya 2 semester lagi itu mereka ambil setelah lulus perkuliahan S1 gitu. Itu khusus untuk yang program fast track. Kemudian ada lagi nih, teman-teman di sini baru lulus kuliah dari Telkom University, terus pengen langsung masuk ke Telkom University program S2-nya, tapi ribet nih, males tes, nggak mau ikutan TPA atau TOEFL karena lumayan menyita waktu, lumayan menyita energi. Mungkin teman-teman di sini bisa mengikuti program direct.
Direct track ini S1 langsung S2 tanpa tes. Kenapa? Karena akan dilihat dari IPK-nya kalian gitu. Kalau IPK-nya kalian ini minimum 3,5 dan yang sudah pasti linearitas mau di S1 ke S2-nya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lulusan MBTI, akuntansi, pokoknya jurusan-jurusan yang ada di FEB atau FKB itu punya kesempatan untuk masuk ke S2 MM tanpa mengikuti seleksi seperti itu. Dan baru yang terakhir ketika misalnya kesempatan untuk program FASEK dan direct track-nya sudah belum bisa kalian ikuti, tetap kalian masih punya kesempatan untuk bergabung di S2 Telkom University itu mengikuti jalur regular track. Regular track ini jalur umum ya. Jadi kalian kalau masuk sama seperti non alumni gitu dari teman-teman di luar sana juga lulusan dari perguruan tinggi lain harus ikut seleksi TPA, kemudian harus ikut seleksi TOEFL, kemudian nanti ada interview juga. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, mohon maaf ya ini saya laptopnya agak lemot jadi slide yang munculnya terlambat. Kemudian kelas yang dibuka itu kita sebenarnya ada banyak pilihan kelas yang bisa kalian pilih sesuai dengan availabilitas waktunya kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang fresh graduate pengen fokus kuliah aja nggak pengen sambil kerja, mungkin bisa mengambil kelas reguler. Gitu. Jadi kalian di sini bisa fokus kuliah tanpa diganggu sama kegiatan lain. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ternyata ada yang sudah bekerja, tapi pengen juga upgrade pendidikannya yang tentunya akan menunjang karir kalian, kalian punya kesempatan juga tetap kuliah di Telkom University, itu mengambil kelas eksekutif. Eksekutif ini perkuliahannya Jumat Sabtu, jadi weekend, Jumatnya itu di luar jam kerja, biasanya sih mulainya sekitar jam 5 atau habis maghrib ya, sampai kurang lebih jam 9 atau jam 10. Baru nanti Sabtunya itu cukup full dari pagi sampai sore, tapi akan menjadi solusi teman-teman di sini yang pengen kerja tapi tetap pengen upgrade kemampuan di bidang pendidikannya. Dan mungkin ada beberapa lagi kendala ketika teman-teman di sini kerja tapi di luar Bandung atau punya usaha sendiri, banyak proyek keluar kota gitu. Tapi pengen tetap melanjutin kuliah gitu, pengen tetap upgrade diri gitu. Gimana caranya? Mungkin kalian bisa mengambil kelas blended learning. Kelas blended learning ini adalah gabungan perkuliahan online dan onsite. Jadi perkuliahan online itu akan lebih banyak, sekitar kurang lebih 79%, dan sisanya itu tatap muka, tapi itu pun biasanya hanya untuk dimanfaatkan untuk UTS atau UAS seperti itu. Dan ada program studi baru yang benar-benar memang perkuliahannya 100% online, itu namanya PJJ. Tapi kalau PJJ ini memang prodinya itu berbeda dengan program studi Magister Manajemen yang saat ini sedang kita bahas. Selanjutnya, bagaimana sih cara daftar masuk ke Telkom University atau S2 Telkom University? Kalian hanya tinggal perlu kunjungin web smb.telkomuniversity.ac.id dan punya kesempatan beasiswa. Jadi misalnya pengen lanjut kuliah tapi terbentuk sama beberapa rencana lain, misalnya ada yang sudah berencana untuk merit misalnya, atau berencana untuk pengen liburan tapi kayaknya kalau kondisi sekarang tidak memungkinkan juga ya. Nah, teman-teman di sini bisa memanfaatkan fasilitas beasiswa alumni. Beasiswa alumni ini berupa potongan biaya pendidikan sebesar 50%. Teman-teman di sini saya yakin IPK-nya itu 3,5, karena teman-teman di sini pada pintar, jadi punya kesempatan dapat beasiswa 50%. Dan ada syarat lainnya itu lulusan 2 tahun terakhir. Jadi kalau yang fresh graduate nih, minimal maksimum 2 tahun terakhir itu bisa punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa 50%. Oke, kemudian timeline pendaftarannya itu kita sudah buka dari Januari kemarin sampai nanti sekitar bulan Agustus. Di tanggal 6 Agustus itu kita akan, jadi kesempatannya masih cukup banyak, ada masih sekitar
ya 2 bulan ya, 2 bulan kurang lah dari sekarang gitu. Kalian cukup mengikuti ujian TPA Bappenas kalau misalnya tadi yang di luar jalur direct track tadi ya atau fast track tadi ya. Kalau yang jalur normal track atau regular track ini kalian harus mengikuti TPA serta TOEFL, tapi jangan khawatir juga TPA TOEFL-nya atau seleksinya itu sudah online. Jadi karena kondisi pandemiknya belum pulih, malah condong makin buruk, itu kita solusikan semua ujian dilaksanakan secara online. Kita buka ujian TPA dan TOEFL-nya itu setiap bulan. Periode yang untuk bulan Juni ini kita laksanakan besok. Tapi jangan khawatir juga kalau misalnya yang nggak keburu nih daftar untuk yang periode Juni, masih ada kesempatan untuk yang Juli dan Agustus kita masih buka juga untuk pendaftaran gelombang selanjutnya. Kemudian nanti ada interview juga. Interview itu juga sama, jangan khawatir dilaksanakannya secara online. Dan nanti kurang lebih pengumumannya di 26 Agustus. Nanti teman-teman juga wajib melakukan registrasi dan awal perkuliahan kurang lebih di 20 September. Kemudian selanjutnya syaratnya apa aja sih? Yang pertama itu nanti kalian harus menyiapkan ijazah, kemudian harus menyiapkan juga transkrip nilai, kemudian tadi yang sudah saya sebutkan ada sertifikat TPA Bappenas atau TOEFL ITP. Gitu. Teman-teman yang lulusan TELU bisa memanfaatkan IPRT-nya, jadi nggak perlu tes di luar lagi, cukup memanfaatkan sertifikat IPRT-nya. Nah, kalau yang TPA ini sebenarnya kita kerjasama sama lembaga psikolog Unpad, jadi kalaupun misalnya agak kesulitan untuk tes Bappenas bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah kita siapkan. Pendaftarannya itu ada di webnya smb.communiversity.ac.id/pascasarjana. Pendaftaran untuk TPA Unpad itu atau TOEFL ada di sana. Kemudian nanti kalian juga harus menyertakan rekomendasi perusahaan atau akademik. Jadi nanti nih bisa dipilih aja ya. Kalau teman-teman yang sudah bekerja udah cukup lama lulusnya, mungkin cukup rekomendasi dari perusahaan. Itu bisa dari atasan langsung atau dari SDR gitu. Minimal 2. Nah, kalau misalnya ada yang teman-teman lagi fresh graduate, bisa dari dosen pada saat kalian kuliah, bisa dari dosen wali atau dosen pembimbing. Dan rekomendasinya itu nggak perlu kalian harus datang menemui dosen atau atasan kalian. Cukup nanti menginput form online, nanti kita yang akan meneruskan isian yang sudah kalian email yang sudah kalian isi itu akan kita teruskan ke pemberi rekomendasi seperti itu. Dan yang pasti nanti harus menyiapkan rencana tesis serta mengikuti interview. Kemudian tata cara pendaftarannya seperti apa? Tata cara pendaftarannya kalian bisa kunjungi web kita smb.telkomuniversity.ac.id. Nanti kalian di sana buat dulu akun sama kayak pendaftaran pada saat kalian S1, bikin akun dulu, nanti aktivasi, cek email dan lain sebagainya, kemudian isi biodata sama melengkapi beberapa berkas yang tadi saya sebutkan. Kemudian nanti melakukan pembelian PIN, PIN-nya itu harganya 400.000, hampir sama dengan pembelian PIN pada saat kalian kuliah S1. Kemudian nanti harus ada aktivasi kode PIN juga, dan selanjutnya terakhir adalah cetak kartu peserta. Kayaknya karena waktunya terbatas, mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, bisa hubungin kontak yang sudah kita siapkan, atau bisa hubungi saya langsung di 08211 5888256, saya Uni, atau bisa follow IG-nya kita @pascasarjana_telkom. Sekian, terima kasih. Mungkin saya mau quote yang tadi Bu Ratna sudah jelaskan, jadilah pembelajar sepanjang hayat, mari bergabung bersama Magister Manajemen Telkom University. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Uni atas informasinya, lengkap sekali ya. Jadi bagi Bapak Ibu Akang Teteh tadi yang ingin bergabung dengan MMTELU gitu ya, bisa menghubungi Mbak Uni, itu udah dikasih nomornya ya sama Mbak Uni. Siap. Baik, terima kasih kembali Mas Ardan. Siap, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan nih ternyata di kolom chat ya. Saya bacakan aja ya karena waktunya sudah mepet.
Baik, ini ada halo, katanya perkenalkan saya Gemilang Pratama, alumni Telkom Angkatan 2015. Halo, Kang Gemilang ya, dari Fakultas Industri Kreatif, jurusan DKV. Kebetulan saya sudah pernah daftar dan alhamdulillah masuk di MMTLU, tapi saya jujur masih ragu untuk mengambilnya waktu itu. Wah, sayang sekali ya, waktu itu sudah diterima namun dilepaskan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan katanya untuk masing-masing narasumber. Satu, pertanyaan untuk Ibu Ratna. Kira-kira mindset atau skill seperti apa yang harus disiapkan untuk menjadi mahasiswa magister manajemen, apalagi untuk saya yang bisa dibilang lintas jurusan, Bu. Jadi awalnya dia bukan manajemen nih, Akang ini, dari desain ke manajemen. Jujur saya interest banget sama magister manajemen, apalagi jurusan digital marketing. By the way, Ibu Ratna asik banget pembawaan materinya. Ada hihihinya, Bu. Hihihi katanya, Bu. Baik, mangga silakan Ibu Ratna untuk menjawab dulu pertanyaan pertama. Aduh, aku mau jadi stand up comedy nih, atau sitting comedy. Boleh aku share screen untuk menjawab pertanyaan 3 menit aja nih. Aku ada contoh nyata untuk menjawab pertanyaannya Mas Gemilang ya. Halo Mas Gemilang, aku share screen dulu ya. Nih, bisa ya? Bisa lihat? Sudah terlihat, Ibu. Ini lihat nggak? Sudah, Bu. Nah, ya. Jadi desain produk ya, Mas Gemilang ya. Nah, di sini ada nih namanya Mbak Arin. Mbak Arin, aku sapa Mbak Arin. Waktu itu aku beli loh. Oh, ini kita punya foto bentar. Nah, ini yang aku beli dari Mbak Arin. Ada nasi cumi, ada enak banget. Terus apa yang aku suka lihat? Mbak Arin pakai ini nih. Ecopreneur, nggak pakai kresek. Itu adalah biodegradable ya. Nah, aku pengen nanya dong Mbak Arin dari Netherlands ya. Jadi dia alumni sana. Yang aku juga, ini stop share ya. Aku share satu lagi ya. Share screen ya. Gimana sekarang itu di Belanda. Nih, aku ingat kemarin aku ikut yang namanya Climate Adaptation Summit. Sampai aku sapa colek, Mbak Arin, kota ini di mana sih? Di Groningen apa di mana gitu ya? Karena aku 2 hari ikut 2526 ya. Ikut virtual dan segala macam. Ini dari Groningen. Yuk kita dengar Mbak Arin yuk. Apa sih rahasianya? Pengen menjawab pertanyaan Mas Gemilang. Karena dia dari desain. Iya Bu Ratna, terima kasih nih. Suara saya kedengaran nggak ya? Ada, sambil aku bikin yang tadi ya, gambarnya ya. Oke, boleh. Mohon maaf ya kalau saya harus off cam ini karena saya sambil ngerjain paper juga. Kebetulan saya lagi nyelesain S3 saya di Red Belt University. Saya juga salah satu dosen di MBTI, baru masuk kemarin Februari. Alhamdulillah bisa bergabung juga sama TLU. Nah, kalau ini sebetulnya event yang Bu Ratna lagi share di screen ini sebetulnya saya nggak ikut pada saat itu, jadi saya nggak bisa ngobrol banyak soal itu. Tapi yang pasti saya memang terjun di bidang ecopreneurship itu semenjak saya ambil master waktu itu di universitas sebelah dan saya lanjutkan lagi mengambil konsentrasi ecopreneurship waktu saya ambil master yang kedua saya di Belanda. Dan memang pada saat itu saya terus terang jatuh cinta ya sama bidang ecopreneurship ini gitu. Kenapa? Karena menarik gitu, beda dari yang lain, beda dari entrepreneurship biasa gitu. Jadi bikin saya lebih bersemangat untuk mencari tahu karena memang pada dasarnya saya senang riset. Jadi bikin saya lebih pengen cari tahu gimana caranya sih, apa sih sebetulnya ecopreneurship ini gitu kan. Terus kok bisa beda dengan yang lain? Terus apa bedanya socialpreneurship yang tadi Bu Ratna sudah sebutkan, juga intrapreneurship gitu ya. Dari itu mulai saya tertarik dengan bidang itu. Nah, pada saat itu saya mulai masuk ecopreneurship itu di industri batik. Jadi karena saya sadar batik itu penting buat Indonesia, identitas Indonesia juga sudah diakui UNESCO, berarti worldwide sudah diakui bahwa ini memang heritage dunia.
saya pikir harus ada perubahan di industri batik. Makanya saya tekuni di situ, saya ingin membuat industri batik lebih sustainable lagi. Salah satunya mempelajari ecopreneurship ini gitu. Nah, untuk apa yang sedang ditampilkan sekarang oleh Bu Ratna, itu kebetulan saya juga memiliki bisnis di bidang kuliner, dan saya mencoba untuk menjadi lebih sustainable lagi dengan apa yang saya produksi gitu loh. Makanya di foto ini saya perlihatkan saya menggunakan kotak dari kertas gitu ya. Memang dia eco-friendly, di bawahnya sendiri sudah ada tulisannya. Gampang terurai. Lalu plastiknya saya ganti dengan plastik yang menggunakan dari bahan dasar cassava atau singkong. Ini Tello bag namanya. Sebetulnya sekarang sudah banyak ya. Waktu ke Belanda itu belum banyak opsi untuk menggunakan plastik yang sustainable atau yang lebih mudah terurai. Tapi sekarang sudah lebih banyak opsi dari packagingnya juga. Jadi kenapa enggak kita jadi lebih go green dengan bisnis yang kita jalani. Begitu. Makasih. Thank you, Mbak Arin. Aduh, kapan-kapan kita ketemu ya, kangen. Nah iya, ya, Bu, Mas Gemilang udah ya. Jadi dari desain itu ada banyak yang bisa kita pakai untuk menjadi seorang ekopreneur ya. Yang pasti ekologi dan entrepreneur. Yuk, saya nomor 2 ke Mas Erik kayaknya ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Bu Ratna dan Bu Arin ya tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga menjawab pertanyaan dari Akang Gemilang. Baik, pertanyaan kedua nih untuk Pak Frederick selaku alumni. Apa yang membuat Pak Frederick berani dalam membangun usaha? Mungkin bisa diceritakan jatuh bangun dan saran untuk menjadi entrepreneur muda. Mangga Bapak. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Gemilang. Jadi kalau saya di sini tidak ingin unjuk pintar-pintaran gitu kan, karena setiap pengalaman orang kan beda-beda gitu kan. Nah, jadi ini saya mengambil pendapat saya dari pengalaman saya pribadi. Jadi dulu itu memang saya waktu saya di Bali itu saya memang pernah jualan baju-baju seperti baju surfing, terus juga pernah saya ikut MLM kesehatan ya, kalau sebut nama Herbalife dulu. Tapi itu sih karena masih jiwa muda gitu kan, yang membuat saya salah itu dulu saya mikir karena masih muda kan, ya udah coba. Terus memang tujuan awalnya tuh uang memang. Ya semua manusia mau yang udah entrepreneur besar juga pasti ada dia jatuh-jatuhnya tuh alasan itu. Terus yang kedua adalah kalau saya dulu salah mencari relasi gitu. Ceritanya panjang tapi yang saya bisa pendekkan, bisa saya padatkan itu adalah bahwa tidak semua orang bisa seideal dengan kita gitu. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu sambil saya masih kerja di Bali, saya buka kayak kios roti bakar gitu. Tapi bertahan hanya setahun. Ketika itu akhirnya sebelum saya pindah ke Bandung, jadi waktu itu memang balik modal itu ya, singkatnya balik modal. Belum memang untung tuh enggak, tapi balik modal. Jadi akhirnya sebelum itu saya pindah ke Bandung. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Bandung. Jadi akhirnya setelah dari Bandung tuh saya melanjutkan lagi mencoba ya untuk bisnis coffee shop ini. Dasarnya saya untuk coffee shop ini, akhirnya saya mengevaluasi kesalahan saya. Saya evaluasi, dari kesalahan yang lama saya memutuskan di coffee shop di industri kopi ini karena yang pertama background masih sama, background saya industri jasa. Saya pernah bekerja di industri jasa. Terus yang kedua karena ya saya ingin menolong orang-orang di Sulawesi Utara gitu. Tujuannya mendasar memang karena kopi-kopi di Sulawesi Utara itu kan masih masih minim orang yang mengenalnya. Ya, pasti kalau orang di Indonesia pada umumnya mengenal kan pasti kopi Kintamani,
kopi Aceh Gayo, terus kalau di Bandung kopi Garut gitu ya, kalau seingat saya kalau di Bandung. Nah, tapi kopi Tomohon, kopi Modiang di daerah Kota Mobagu itu masih sedikit. Nah, jadi saya merubah dasar awal kenapa saya ingin memulai lagi gitu. Karena mempelajari dari hal yang sudah saya lewati begitu. Jadi kalau saya mau hubungkan dengan hari-hari kejadian kita hari-hari ini itu, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk mempunyai persiapan yang sama dengan kita. Pada akhirnya proses yang kita jalani benar-benar keputusan kita sendiri gitu. Sama halnya mungkin tidak semua orang mau untuk kayak perubahan seperti semua akan sustainable, yang dulu mungkin orang sering mengagungkan bahwa oh bisnis konvensional ini bertahan karena ada faktor A, B, C. Padahal faktor A, B, C ini bisa dikatakan udah merusak alam gitu. Memang mereka bertumbuh gitu kan, tapi alam tuh belum tentu bertumbuh gitu sesuai keinginan dan idealisnya mereka gitu. Begitupun juga kalau saya yang kecil ini, yang seorang pribadi ini, ya saya memutuskan untuk lebih baik saya mempersiapkan perubahan untuk yang terjadi sama diri saya. Nah, jadi saya mengaplikasikan itu di bisnis coffee shop saya. Jadi pada dasarnya saya untuk mencoba lah entrepreneur lagi, karena dasarnya memang benar-benar untuk biar kopi Sulawesi Utara ini berkembang, biar orang Sulawesi Utara tuh aware bahwa kopi mereka tuh kalau mereka kembangin yang benar-benar lebih sustainable tuh ya kopi kita kualitasnya sama dengan saudara-saudara kita di daerah lain di Indonesia seperti itu. Jadi untuk saran saya, kalau dari pengalaman saya gitu untuk yang mungkin lebih muda dari saya, ya istilahnya kalau kamu temukan apa yang kamu suka, itu aja dulu mulai, nggak usah dah mikir-mikir yang lain gitu dah. Benar-benar yang paling basic gitu, karena kita masih muda gitu kan, masih muda dalam arti kalau udah punya dasar pasti tahu tujuannya gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Frederick atas jawabannya. Baik, mungkin karena waktu yang terbatas nih Bapak Ibu, dan juga pertanyaannya mungkin tidak ada yang bertanya lagi, jadi kita akhiri dulu saja untuk sesi pertama acara ngopi online bareng MM ini gitu ya. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu Akang Teteh peserta yang lainnya, jika masih penasaran dengan konsentrasi-konsentrasi yang lain ada di MM gitu ya. Nanti setiap hari Jumat pukul 3:30 akan selalu hadir acara ngopi online. Nah ini ya, jadi untuk minggu depan kita akan bahas tentang corporate finance nih. Ada Bapak Dr. Riko nih untuk narasumbernya gitu ya, dari dosennya. Nah kalau penasaran ikuti acara hari Jumat minggu depan gitu ya, jam 3:30, jangan lupa. Gitu ya, baik. Terima kasih banyak kepada para narasumber nih, Ibu Ratna gitu ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, kita belajar banyak hal tentang ecopreneurship gitu ya, dan juga kita belajar banyak dari Pak Frederick gitu ya, tentang bagaimana mengaplikasikan apa yang dipelajari di MM kepada bisnisnya terutama gitu ya, karena memang target dari MM Telio itu kan alumninya itu menjadi seorang manajer, peneliti ataupun digipreneur gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini alumninya pun ada yang di digipreneur atau entrepreneurship. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ratna, Pak Frederick, dan tentunya Bapak Ibu dosen di sini yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan yang paling penting terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Akang Teteh peserta nih yang tadi ya penasaran dengan MM Telio, bagaimana MM Telio gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah mengikuti ini, semoga menjadi penguat lagi gitu ya, tidak ragu lagi untuk memilih MM Telio gitu ya. Terima kasih juga tadi ke Mbak Uni untuk dari admisi ya Mbak Uni. Oke, sebelum kita tutup ada foto bersama dulu gitu ya, untuk mengenang momen kita bersama, karena tadi ya kita tidak bisa on-site gitu ya, tidak bisa bertemu, tapi tetap kita abadikan pertemuan ini dengan foto bersama. Baik, tolong diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Di sini ada 3 slide. Baik, sudah siap Bapak Ibu semuanya, kita foto bersama.
Untuk slide pertama, oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rangkaian acara ngopi online yang pertama. Alhamdulillah setelah berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu dosen semuanya, dari admisi dan juga Bapak Ibu Akang Teteh peserta. Saya tutup acaranya. Sampai jumpa di acara ngopi online minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pagi ya Bu Siska. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih semuanya, Pak Terima kasih Bu Ardan, Ratna, Bu Bu Siska, Pak ya, Dede, Bu Bu Ratna, Fredrik ya, nuhun. Ayuni, Mas Fredrik, atau Bu Pak Ardan, good job. Minggu depan lagi ya Pak Ardan. Yes, Pak Dede. Izin pamit ya. Sitting on my own, feel like I'm exiled. Feeling like I always do the wrong thing. Telling all the friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own and lost my magic. Dealing with your bullshit, now I'm over it. You took a part of me, left me with the memories of we were never a family. Now you're standing in front of my door, like none of this happened at all. Guess I'm always gonna be the bad child. I guess I'm always gonna be the mad child. 'Cause you will never understand my weak mind, my weak mind. And every single person here